Selamat pagi, kembali lagi di acara podcast kita, Ngopeni sesi yang kedua, Ngobroli Pendidikan Indonesia. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, temanku semasa kuliah. Jadi namanya JJ. Halo J, apa kabar? Halo, puji Tuhan, kabar baik. Kalian di sana gimana kabarnya, baik? Oke, kita di sini juga baik-baik saja walaupun dalam keadaan pandemi ya, J. Oke, teman-teman, jadi narasumber kita pada pagi hari ini nih asalnya dari Kalimantan. Dan JJ ini sekarang juga masih ada di Kalimantan ya, J ya? Oke, J, hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol. Iya, tepatnya Kalimantan Barat, Bay. Ya, aku mau ngajak kamu ngobrol tentang pendidikan. Aku punya tema begini bukan begitu. Nah, maksudnya apa sih begini bukan begitu? Jadi kan kita mungkin pernah merasakan pendidikan yang begini bukan begitu. Maksudnya ada berbagai macam cara, tetapi kita disuguhkan oleh cara-cara tertentu. Harus menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pastinya JJ juga pernah mengalami hal tersebut ya, J ya. Kita sharing ya, J. Iya, baik. Mungkin kamu punya pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman kita. Begini bukan begitu, yang intinya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau kalau di dalam dunia pendidikan menjawab soal-soal tertentu yang diberikan oleh guru atau dosen kita semasa di perkuliahan ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau masalah banyak cara menyelesaikan memang banyak ya, Bay, ya, cara kita bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Contohnya matematika, pelajaran matematika itu biasanya kita pertambahan, contohnya bisa aja kita langsung tambah, nggak perlu pakai cara. Tapi kalau di dunia pendidikan kita harus menggunakan cara, misalnya tambah kurung, misalnya 12 ditambah 12. Nah, kalau secara logikanya kita langsung bisa menambahkan, tidak perlu pakai cara-cara lain. Tapi kalau di matematika kita harus perlu. Kenapa harus perlu cara-cara? Karena proses yang harus kita dapatkan dari semua masalah. Jadi kan kalau kita mempunyai masalah, kita bagaimana cara menyelesaikannya, prosesnya itu, proses yang kita dapatkan seperti itu. Makanya sebenarnya kalau saya sendiri sih lebih menekankan banyak cara ya, baik ketimbang cuma satu cara seperti itu ya. Kalau memang di dunia pendidikan ya memang apa yang harus di buku itu yang kita ajarkan seperti itu ya, caranya tambah turun ya kita harus mengajarkan tambah turun. Tapi kalau di nyatanya pada kehidupan itu menyelesaikan masalah itu bukan cuma satu cara, banyak cara yang bisa kita selesaikan. Bisa aja cara A, cara B, mana yang lebih baik dan mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Oke, kalau pengalaman di tempat DJ sekarang ya, jadi kan sekarang menjadi seorang guru. Nah, mungkin JJ juga sering ya mengalami atau berada di posisi tersebut. Apakah kita harus menurut JJ nih, apakah kita harus mengikuti sistem pendidikan yang seperti itu, yang apa-apa mengikuti buku panduan misalnya hari ini harus belajar tema 1, subtema 1, materinya A, lalu harus A saja yang disampaikan, atau seperti apa, Ci? Kalau ini di luar konteks, maksudnya kita harus mengikuti panduan aturan sekolah, aturan pemerintah, maksudnya secara pribadi ya. Kalau saya lebih menekankan anak-anak itu lebih mengeksplor keluar, jadi tidak hanya terpaku pada satu buku saja, tapi kita bisa mengetahui banyak hal tentang dunia luar dengan misalnya informasi di sekitar kita atau di lewat internet. Sekarang kan kita bisa mengeksplor lagi pengetahuan lebih luas, tidak hanya dari buku. Nah, kalau menurut saya dari buku itu pengetahuan kita tuh sempit. Kalau saya pribadi mengalami, karena kita hanya terpaku melalui satu buku saja, satu sumber kan, satu sumber hanya di buku tema. Misalnya kalau kita belajar tentang tema ini karena SD ya,
alangkah baiknya anak-anak itu mengeksplor keluar melalui internet, informasi dari orang tua, karena kita kan juga kadang-kadang informasi itu bisa kita dapatkan dari orang luar juga, tidak harus dari sekolah. Nah, itu bisa menambah ilmu, pengalaman kita bisa disangkutkan dengan pembelajaran, kalau menurut saya seperti itu. Oke, berarti sumber belajar itu memang banyak ya, J ya. Nah, tapi kan pada kenyataannya, J, mungkin kita juga pernah melakukan hal tersebut. Kita memaksakan kehendak kita dalam tanda kutip ya, kehendak itu. Jadi misalnya kita mengajarkan yang seperti JJ bilang tadi, penjumlahan. Nah, secara tidak sadar kita meminta anak tersebut menggunakan satu cara. Misalnya penjumlahan ke bawah. Ini kalau penjumlahan bersusun ke bawah itu caranya seperti ini loh. Jadi kita susun dulu angka-angkanya, lalu kita jumlahkan ke bawah mulai dari yang belakang. Nah, padahal kan anak tersebut mungkin saja tidak bisa menerima cara yang kita ajarkan, Ji. Itu tadi ya, banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya kan ketika dia menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkan hasil yang sama seperti yang kita inginkan, itu kan tidak masalah ya. Tapi sistem pendidikan kita ini mengharuskan hal tersebut, gitu loh. Bahkan aku pribadi juga pernah beberapa kali kesempatan itu dalam menyampaikan materi mengharuskan, ini loh caranya seperti ini. Jadi secara tidak sadar itu tidak aku perbolehkan gitu loh cara-cara yang lain. Nah itu kan sebenarnya tidak baik juga ya. Mungkin betul. Juga nih, Jay, aku mau sharing juga soal tema kita kali ini, begini bukan begitu. Pada saat menjadi siswa, pada saat menjadi mahasiswa, aku punya pengalaman yang kurang mengenakan. Jadi di satu ketika aku tuh pernah merasakan di posisi aku tuh nggak bisa loh pakai cara A, aku bisanya pakai cara B. Bayangkan, aku pada saat itu bisa mengetahui hasil dari pertanyaan tersebut tanpa bisa mengutarakan prosesnya. Jadi aku nggak tahu itu caranya seperti apa, tapi dalam kepalaku itu ada proses, entah bagaimana prosesnya, dan aku mendapatkan jawaban. Nah mungkin kalau JJ di posisi guru menemui murid seperti aku, berpikirnya, ini anak pasti nyontek nih. Wah, ini anak pasti asal-asalan jawabannya. Orang diminta untuk mengutarakan caranya dia nggak bisa kok. Tapi tahu-tahu menemukan jawabannya itu kan suatu hal yang nggak mungkin. Nah, sama ya berada di masa-masa tersebut sampai suatu ketika aku bisa membahasakan apa yang ada di dalam kepalaku gitu. Dan itu bukan suatu hal yang mudah sih ternyata sih. Mungkin JJ juga punya murid yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya ajarkan dengan cara A, cara B, cara C, nggak bisa. Tapi dia tahu jawabannya. Mungkin punya aja ya. Iya betul. Seperti itu ya. Ya benar, punya. Pasti kalau dari setiap kelas itu pasti selalu ada ya anak seperti itu ya. Dia lebih bisa dengan caranya sendiri dibanding dengan kita yang menjelaskannya, cara yang kita jelaskan. Ya, itu tadi karena kita terpaku terhadap buku. Nah seperti itu. Saya juga punya pengalaman waktu SMA dulu. Saya pernah belajar matematika. Nah teman saya ini memang saya akui dia itu sangat pintar sekali di matematika. Nah ketika tugas matematika dia selalu mengerjakannya dengan cara sendiri, tetapi hasilnya sama dengan cara yang diberikan sama guru. Cuma proses caranya itu yang berbeda. Nah kalau misalnya cara gurunya itu, misalnya seandainya saja menurun, nah dia mendatar, tetapi ada proses baik. Nah mungkin ketika yang pengalaman baik tadi itu dikatakan bisa dikatakan menyontek, menyontek. Itu mungkin karena tidak kelihatan proses yang ditunjukkan itu tidak kelihatan mungkin. Jadi dari si dosennya atau guru ini tidak melihat proses yang Bayu berikan seperti itu. Ketika saya lihat teman saya ini caranya itu diakui sama guru saya waktu SMA. Karena apa? Karena dia melihat prosesnya tuh ada. Oh dia bisa dapat ini melalui ini, ada jalannya tuh ada.
gitu. Jadi tidak hanya langsung ini sampai ini langsung plek gitu loh, tidak menjadi jalan pintas gitu kan. Ada prosesnya tuh ada seperti itu. Jadi memang kelihatan caranya itu ada memang dengan cara berbeda, tapi dia memiliki langkah-langkah. Gitu. Jadi kan kita jadi tahu, oh iya dapat ini misalnya, oh dari melalui cara A, cara B, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Begitu. Kalau saya menanggapinya. Oke, tapi kan ini J, logika berpikir orang kan beda-beda ya. Contoh ya, kita udah temenan kurang lebih 4 tahun ya selama di bangku perkuliahan ya. Kamu sendiri mengamati aku, ini kok aneh ya Bayu ya? Kok dia bisa mendapatkan jawaban tersebut, kok dia bisa berpikir seperti itu, padahal harusnya tidak seperti itu loh kalau orang normal dalam tanda kutip ya. Mungkin kamu juga pernah mengalami itu ketika berproses sama aku ya. J, aku tahu tuh jawabannya ini. Tapi ketika diminta menjelaskan caranya, bingung dalam artian, ini coba kamu lihat sendiri deh dalam kepala aku isinya apa, nanti kamu terjemahkan. Mungkin kita beberapa kesempatan pernah berada di posisi tersebut ya Ji ya, ketika kita mengerjakan tugas atau kita berproses dalam dunia pendidikan. Bahkan seiring berjalannya waktu, aku pun belajar bahwa membahasakan logika itu penting. Karena itu tadi yang kamu bilang. Iya, betul. Ya, dalam dunia pendidikan itu butuh proses. Kadang ketika kita tidak bisa membahasakan proses tersebut, kita dinilai, wah ini anak ini logika berpikirnya aneh. Gitu loh. Tidak bisa diterima oleh publik gitu loh. Kan ada orang yang butuh penjelasan ini detailnya seperti apa sih. Contohnya seperti misalnya kita itu arsitek ya, sering dianalogikan dulu itu arsitek. Jadi arsitek itu harus bisa membahasakan kamu itu mau mendesain rumah yang seperti apa. Nggak bisa tahu-tahu nanti jadi rumahnya sedemikian rupa, bagusnya sedemikian rupa, tanpa bisa membahasakan proses dari pembuatan rumah tersebut. Nah itu kan hal yang bisa dibilang sensitif ya Ji ya. Bahkan kita dunia pendidikan pun sering menjumpai hal tersebut. Nah aku mau minta solusi nih dari JJ nih. Mungkin JJ punya pandangan kalau menemukan anak seperti aku atau anak-anak yang memiliki kesulitan dalam membahasakan prosesnya. Aku mau minta masukan nih, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pendidik ketika menjumpai anak-anak seperti itu? Kalau saya pribadi, karena dengan ya pastinya mungkin nggak bisa ya mengikuti dengan cara kita mungkin, ya. Makanya dia memiliki pemikiran sendiri. Nah, sebenarnya sebagai guru yang baik, kita juga ini menurut pandangan saya, kita juga harus mendengarkan anak-anak itu bagaimana pemikiran dia melalui apa proses dia belajar itu seperti apa. Karena kan setiap anak itu memiliki proses belajar yang dikatakan berbeda-beda ya. Nah, melihat, mendengar, lakukan sesuatu. Nah, mengerti dan paham apa yang kita jelaskan itu. Maksud mengerti dengan apa yang harus kita jelaskan. Kemudian solusinya kita ya mengikuti cara dia itu dengan menambahkan beberapa cara dari kita. Gitu. Memang harus didengarkan baik karena sulit bagi anak kalau kita tidak memahami mereka untuk belajar. Contohnya di sini juga kalau kita tidak memahami anak, maka sulit bagi dia untuk mengikuti pembelajaran kita. Gitu. Maka sia-sia jadinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan, maka tidak akan berpengaruh bagi dia karena dia memiliki pikiran sendiri. Jadi saran saya itu cobalah untuk mendengar pemikiran dia, berikanlah masukan yang lebih baik, yang tetap mendengarkan, mengikuti asalkan itu bisa memperbaiki dirinya. Oke, berarti intinya sebagai pendidik kita harus banyak mendengar, lalu kita harus mencari alternatif lain ya untuk memungkinkan peserta didik atau siswa yang kita ajarkan itu memahami materi yang kita sampaikan. Nah, aku punya ini ya, aku punya kata-kata atau motivasi nih. Aku ngambil dari Romo Mangun. Jadi Romo Mangun itu pernah bilang, di mana hati diletakkan, di situ proses belajar dan maju dimulai.
Nah, mungkin sebagai pendidik kita perlu punya motivasi seperti itu ya, yang terutama itu hati. Kalau hati kita sudah jengkel, hati kita sudah emosian, ketika menemukan peserta didik yang seperti tadi kita bahas ya, mungkin kan ada rasa-rasa jengkel, rasa-rasa males nih bertemu dengan peserta didik seperti itu. Saya bingung harus seperti apa. Kayak tadi ya, kita harus meletakkan hati kita kepada anak tersebut. Kita harus menghargai proses tersebut agar maju, agar bisa bernilai bagi peserta didik kita nanti. Oke J, thank you udah nemenin kita pada pagi hari ini ngobrol-ngobrol tentang pendidikan Indonesia. Aku minta closing statement dari kamu J untuk teman-teman penonton kita nanti. Oke, langsung saja ya. Masyarakatnya harus sadar bahwa di masa sulit ini pembelajaran dari rumah itu akan mengalami banyak sekali kendala. Harapannya pandemi ini akan memperkuat otot-otot adaptif, kreatif, dan inovatif kita. Sehingga setelah keluar dari krisis ini, kita akan memiliki komunitas mental yang lebih tinggi lagi. Oke, thank you J. Jadi intinya kita harus adaptif, kita harus kreatif, dan kita harus punya kemauan untuk belajar lebih banyak lagi J ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan J. Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Edukasi Dasar. Oke, thank you J ya. Bye. Terima kasih. Bye, dah.